diperhatiin deh, diperhatiin dulu aja. Terus kalau kita udah ada data yang kita mau masukin, seperti biasa kita coba cek dulu aja, siapa tahu data yang kita masukin itu salah. Nah, kita coba run. Nanti di konsol, nanti di konsol biasa bakalan keluar data yang kita masukin nih. Itu hasil ini. Nah, terus cara ngujinya, yang uji dua populasi independen itu gimana kan? Ini saya udah dicantumin di PowerPoint-nya. Jadi sintaksnya itu dites metode belajar, hasil, tilde ini, yang kayak S ini namanya tilde, ada di samping huruf 1. Metode belajar metode, var equal true. Ini kalau kalian mau ketik boleh, tapi kalau mau di copy juga boleh. Ini saya langsung copy aja. Ya, nah terus di enter. Kalau udah, terus coba. Ini kalau kalian mau ngetik boleh ketik. Kalau mau di copy paste juga boleh. Apa? Oh, kalau udah ntar di run aja. Coba. Kalau kalian udah nulis sintaks seperti ini, nanti langsung di run. Nah, kalau misalkan nggak kelihatan saya nanti ya. Nah, nanti di konsol bakal keluar hasilnya kayak gini. Itu sampel test. Nah, kalau udah keluar, coba kalian lihat di bawah sini. Nah, kan di sini kita lihat ada tulisan T, DF, terus ada P value, terus di sini ada tulisan juga not equal. Nah, terus di sini juga ada mean atau ada rata-rata. Nah, jadi di sini kita buat interpretasinya yang ketiga. Jadi kita bakal dari kesimpulan pakai cara berdasarkan deskriptif, berdasarkan table T, dan berdasarkan p-value. Nah, oke, diperhatiin ya. Jadi kalau berdasarkan deskriptif itu kita membandingkan antara mean, data yang kita mean satu populasi ini dan populasi yang lainnya. Di sini mean grup diskusi itu 8,00 atau rata-ratanya 8. Terus mean grup tugas atau mean dari variabel tugas itu 6,83. Terus kita tulis di sini. Rata-rata metode diskusi itu 8, rata-rata metode pemberian tugas itu 6,83. Terus kita langsung tarik kesimpulan aja. Kesimpulannya secara deskriptif, metode pembelajaran diskusi memberikan nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan metode pemberian tugas terhadap cara berpikir kritis matematis mahasiswa. Yang berarti rata-rata metode diskusi itu lebih baik untuk metode belajar mahasiswa daripada metode tugas. Sampai sini ada yang mungkin nggak atau nggak keluar kenapa? Kenapa coba? Maaf. Coba. Mean ini. Mean in group diskusi itu 8, di grup tugas 6,83. Rata-rata mana yang lebih besar itu lebih bagus atau lebih baik digunakan? Nah, ini untuk yang rata-rata. Bentar, saya cari ini ya. Table. Nah, terus kita lanjut ambil kesimpulan yang berikutnya. Kita ambil interpretasi berdasarkan table T. Seperti biasa kita buat hipotesisnya dulu. H0 rata-rata 1 kurang rata 2 sama dengan 0. Tidak terdapat perbedaan rata-rata antara metode diskusi dengan metode pemberian tugas, dan H1 terdapat perbedaan rata-rata antara
metode diskusi dengan metode pemberian tugas. Terus kita kalau ngambil interpretasi berdasarkan table T, itu kan saya udah bilang kemarin, kalau misalkan T hitung lebih besar dari T tabel, itu tolak H0 atau terima H1. Tapi kalau T hitung kurang dari T tabel, itu terima H0. Nah, kita kan kemarin kalau di R1 itu simpel ya. Kita udah dapat DF-nya berapa, kita tinggal buka table T-nya. Tapi saya mau ngasih tahu cara ngitung DF secara manual. Udah dikasih tahu belum kalian sama Pak Weksi? Jadi kalau DF secara manual itu rumusnya itu N min K. Jadi N min K itu N, di mana N itu adalah jumlah data dan K itu adalah variabel. Kalau kita lihat di Excel-nya, kita kalau hitung diskusikan ada 10, tugas ada 12. Kalau ditotalkan berarti ada 22. Jadi di sini kita punya N-nya itu 22 nih. Kita tulis. Jadi cara hitung DF, belum jelek lagi kalau di sini tulisannya. Aku ini D ya. Aku ini F. Jadi cara hitung DF itu N min K. Jadi N itu adalah jumlah data dan N-nya adalah variabel. Nah, K-nya itu kan 2. Jadi variabel yang kita pakai itu di sini pertama itu adalah metode diskusi dan 2 adalah metode tugas. Ya kan? Jadi N min K sama dengan N-nya berapa? Data yang kita punya 22. Variabel yang kita pakai berapa tadi? 2. Jadi DF atau degree freedom atau derajat atau derajat kebebasan yang kita pakai, yang kita punya itu ada 20. Nah, kalau kita lihat N22 min K yang kita punya kan 2 ya. Variabel yang kita pakai 2. Jadi DF-nya itu ada 20. Nah, ini kalau kita hitung secara manual. Nah, kalau kita lihat nih, di sini DF-nya 20. Kita lihat di R Studio sama. DF-nya 20. Jadi kalau kalian mau tahu cara dapat DF itu dari mana, jadi N min K. Kalau variabel yang kita pakai 3, berarti dikurang 3. Kalau variabel yang kita punya itu 4, dikurang 4 dan berlaku seterusnya. Ya. Jadi sebanyak apapun variabel kita, kuranginlah sama variabel tersebut buat nyari si DF ini atau degree of freedom. Ya. Lanjut, jadi di sini kita udah dapat DF-nya, terus kita hitung deh. Karena di sini kita nggak ada alfa yang ditentuin berapa. Jadi kalau misalkan di ilmu sosial, kan saya udah bilang ya, kalau di ilmu sosial dan ilmu lain selain ilmu kedokteran itu biasanya alfa yang dipakai itu 5%. Jadi kita di sini 5%. Jadi kalau 5% didesimalin 0,05. Terus DF atau di grafik yang kita punya kan 20. Nah, kita ambil titik pertemuan atau titik potong antara DF dan juga alfa yang kita punya itu di sini. 2,08596. Nah, ini cara nyari table T. Nah, caranya kita harus punya DF dulu dan kita harus punya alfa-nya dulu. Nah, karena kita udah punya T hitungnya berapa, coba kita lihat di R ya. Nih, kita di R, di T nih, di sini yang 2,5048 ini. Nah, ini T uji kita. Ini yang bakal kita bandingin sama T tabel. T tabel yang kita udah dapat dari DF yang kita punya. Ya. Hipotesisnya. Nah, terus kalau udah, kita tinggal ngebandingin aja. Karena kita T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, 2,5 itu kan porsinya itu nilainya lebih besar daripada 2,0. Jadi T hitung, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak 0 atau terima H1. Jadi kesimpulannya, terdapat perbedaan rata-rata antara metode diskusi dan metode pemberian tugas, di mana rata-rata metode diskusi
yang tadi di metode di interpretasi deskriptif itu lebih besar daripada metode pemberian tugas terhadap cara berpikir kritis matematis mahasiswa. Nah, tapi kalau misalkan T hitung yang kita punya dari R nih, misalkan T hitung yang kita punya itu anggaplah 1,8 atau pokoknya lebih kecil dari T tabel yang kita punya. Berarti kan otomatis T hitung kurang dari T tabel. Ya kan? Ya. T hitung kurang dari T tabel itu berarti terima H0. Berarti kesimpulannya jadi tidak terdapat perbedaan rata-rata antara metode diskusi dan metode pemberian tugas. Karena di hipotesis 0 itu adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata antara metode diskusi dengan metode pemberian tugas. Nah, itu cara ngambil berdasarkan tabel T. Yang terakhir interpretasi berdasarkan p-value. P-value kita punya itu kita lihat di sini nih. Di sini kan nilai T itu kita. Di sini nilai degree freedom atau DF kita, di sini p-value. Nanti kalau kita ngitung berdasarkan p-value itu dibandinginnya sama alpha. Alpha yang kita punya kan 0,5. Ya kan? Iya. Nah, kita kalau buat hipotesis dulu, H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata, H1 terdapat perbedaan rata-rata. Kita langsung lihat ke titik kritisnya. Tolak H0 jika nih kalau p-value itu dibandinginnya dengan alpha. Tolak H0 atau kita terima H1 itu jika p-value kurang dari nilai alpha. Jadi kebalikan dari nilai T. Kalau misalkan kita berdasarkan T tabel itu jika T uji kita atau T hitung kita itu lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0. Tapi kalau kita berdasarkan p-value, jika p-value kita itu kurang dari alpha, maka tolak H0. Sampai sini jelas nggak atau saya kurang jelas? Oke, jadi gini, kan di sini saya udah buat perbandingan ya antara T hitung, ini agak oke. Kalau kita berdasarkan p-value itu dibandinginnya sama alpha. Alpha yang kita punya, alpha yang kita pakai. Kalau di ilmu sosial, alphanya kan 0,05, ya 0,05. Nah, kalau misalkan p-value itu kurang dari nilai alpha, misalkan p-value-nya 0,04, itu berarti kurang dari alpha kan? Ya. Nah, itu tolak H0 atau terima H1. Hipotesis yang kita punya ini berarti kita mengambil kesimpulan H1 karena p-value-nya kurang dari alpha. Jelas nggak? Kalau misalkan kurang jelas, bakal saya jelasin sampai paham itu. Saya nggak jelas Kang. Apa? Saya nggak jelas yang dari atas. Jelas pasti mana ya? Yang di kesimpulannya. Kesimpulannya mana? Apa? Enggak, gua nggak ngertiin tugas. Oke. Enggak serius. Apa? Serius yang di atas tadi sebelumnya. Yang di T tabel. Iya. Oke, kita mundur ya dikit ke T tabel. Oke, jadi kalau uji dua hipotesis independen di R-nya itu, R studio yang kita hitung itu ada 3 data yang bisa kita buat sebagai interpretasi. Yang pertama itu adalah mengambil rata-rata yang main ini. Coba lihat di R kalian. Main in group diskusi itu 8, in group tugas 6,83. Nah, itu kita membandingkan rata-rata. Dimana kalau rata-ratanya itu lebih besar, maka hasil itu yang lebih bagus dari populasi kita, dari data yang kita sandingkan. Terus yang kedua itu berdasarkan T tabel, ya, uji T. Kalau misalkan uji T itu dibandinginnya dengan T tabel. Cara nyari T tabel itu gimana? Kita harus tahu DF, ya. Kalau ini ngerti Kang? Iya, terus yang bawahnya tadi yang yang PV itu. Ya itu lah, nah itu betul Kang. Yang Simpulan mana? itu. Yang kesimpulan. Yang sini. Iya. Oke, jadi emang kalau pusingnya statistika itu kadang di
jika T hitung yang kita punya lebih dari T tabel. Jadi kan kita kalau mau ngitung, kalau mau ambil interpretasi berdasarkan tabel T atau T tabel itu T hitung. Jadi kalau kita ngitung secara manual itu yang kita hitung adalah untuk nyari T hitungnya ini yang Pak Weki sering kasih soal itu. Nah, kan kita biasanya di soal itu udah tahu si DF-nya itu berapa, alfa yang kita punya itu berapa. Nah, info-info itu DF dan juga alfa itu buat nyari T tabel untuk kita bandingkan. T hitungnya kita cari, kita hitung, T tabelnya kita bandingkan. Oke. Kalau kita udah dapat T hitungnya, nih kita lihat PR dulu ya. T hitungnya 2,5048. Ya kan? Ya. 2,5048. Ini T yang kita punya dari data yang kita uji. Mau dibandingin sama tabel T untuk narik kesimpulan itu. Nah, kita buat hipotesisnya dulu atau pendugaan. Apakah benar grup 1 ini apakah terdapat perbedaan rata-rata atau enggak ada? Ya kan? H0 tidak terdapat, H1 terdapat. Yang udah saya bilang sebelumnya, kalau di statistika itu enggak ada yang namanya benar atau salah. Karena kita tarik itu kesimpulannya. Kalau hipotesis kita itu adalah H0, yaitu berarti hipotesis yang kita ambil. Jadi kalau misalkan H0 itu tidak terdapat, itu berarti bukan salah, tapi memang itu kesimpulannya dari data yang mau kita uji. Ya, jelas nggak? Jelas. Nah, kalau tidak terdapat itu bukan berarti nggak salah. Tidak terdapat itu bukan berarti salah, tapi memang itu hasil realnya atau hasil nyatanya. H1 itu terdapat perbedaan. Kalau udah kita buat hipotesis, kita cari titik kritisnya. Tolak H0, nih kita nggak bakal pakai hipotesis yang ini, kita bakal narik kesimpulan H1 yang ini. Jika T hitung yang kita punya itu lebih besar dari T tabel. Ini saya nggak punya spidol ya, maaf ya. Kalau misalkan linknya kan saya boleh pin dulu kan. Nah, terus prima 0 itu jika apa? Jika T hitung itu kurang dari T tabel. Sampai sini dulu jelas ya? Jelas ya? Clear ya? Oke. Udah gini, terus kita tinggal masukin nilai T hitung yang kita punya berapa, nilai T tabel yang kita punya berapa nih. Saya hapus dulu deh. Ini 2,5 sama 2,0 itu lebih besar 2,5 atau 2,0? 2,5. Berarti 2,5 lebih besar dari 2,0 atau T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi apa? Tolak H0 karena lebih besar daripada T tabel. Nah, gitu. Kalau kita udah dapet titik kritisnya, kita buat kesimpulannya apa? Karena yang penting dari statistika itu adalah menarikan kesimpulannya atau penyajian datanya, interpretasi. Apa masih belum paham, Kakak? Udah. Kesimpulannya, karena kita makainya H1, hipotesis yang kita ambil itu adalah H1. Karena hipotesis yang kita ambil adalah H1. Kan kita di hipotesis itu nulis pendugaan. Ini kan, nih, dua ini. Ya kita tinggal ngambil pendugaan ini, kita tinggal tulis ulang aja di kesimpulan kita. Jadi terdapat perbedaan rata-rata antara metode diskusi dan metode pemberian tugas, di mana metode diskusi itu lebih besar daripada metode pemberian tugas terhadap cara berpikir kritis matematis mahasiswa. Ya, ini berdasarkan T tabel. Ya, selanjut interpretasi terakhir untuk uji dua populasi independen itu berdasarkan p-value. Ini menurut saya gampang karena kita cuma ngelihat p-value-nya ini langsung
langsung dibandingin sama 0,05. Ya. Kan tadi kalau misalnya kayak hitung tuh bisa dihitung kan secara manual sama Iya. Nah kalau hitung si value itu bisa secara manual juga kan? Bisa. Nah itu caranya gimana? Caranya jujur aja saya lupa karena panjang. Coba lihat ini deh. Pak WC kalau nggak salah pernah ngasih materi gitu, cara hitung P value. Itu kalau hitung manual itu ribet. Iya dikasih juga, cuma saya nggak ngerti masalah. Oh. Berarti intinya kamu nggak paham atau nggak Lumayan tahu ngerti? sih, cuma sedikit masih ada bingung gitu. Sebenarnya apa cuma kayak 0,5 dikurangin sama saya hitung, terus nanti pakai tabel itu test studentnya. Begitu bukan? Yang apa? Yang untuk nyari si value. Saya kalau untuk hitung manual udah lupa jujur. Karena kalau udah ke depan itu jarang dihitung manual gitu. Kalau saya dapat tugas atau proyek kan data yang saya pakai kan kisaran 50-an, 70-an gitu. Kan saya nggak mungkin hitung data sebanyak itu ditulis. Males kan? Nah, makanya kita pakai komputasi itu biar mudah. Kalau hitung manualnya makanya itu saya belum bisa jawab karena di sini kita praktiknya fokusnya ke R Studio. Kalau itu bisa ditanya nanti ke dosen yang berkaitan ya. Oke? Maaf ya. Oke. Kita lanjut. Kenapa? Iya. Apa? Yang mana? Ini sama karena kalau di bilangan desimal itu angka 0 setelah angka koma itu biasanya nggak dimasukin. Misalnya kita punya angka 0 gini kayak di R nih. Di R nih 8,0000. Ini kan 0 ini di belakang koma. Nah, berarti karena kita yang dipakainya itu angka yang depannya yang dimana 8 kan 8,00 kan berarti 0-nya itu kosong. Kecuali ada angka yang bernilai lagi di belakang 0 sini. Misalkan 8,001 atau 2. Nah, kalau misalkan di belakang koma itu 0 semua itu enggak diikutin. Itu untuk bilangan desimal. Terus kita lanjut aja langsung ke interpretasi berdasarkan p-value. Kalau p-value-nya kurang dari alfa, itu tolakan 0. Kalau p-value-nya itu lebih dari alfa, itu terima 0. Ya, jadi karena p-value kita ini 0,02102 dari R-nya, itu kurang dari alfa atau lebih dari alfa? Berarti kesimpulannya tolakan 0, kita terima 1. Kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata antara metode diskusi dengan metode pemberian tugas. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanya nggak? Atau masih ada R yang belum keluar? Atau masih bingung gitu dari penarikan kesimpulannya? Belum keluar. Masih coba lihat. Ya. Ini ngelurusin pertanyaan bunga yang tadi. Oh. Yang tadi itu kan maksud tempo itu kan di sini ada 0,050 sama yang di atas itu ada 0,05 kayak 0,05. Ya. Saya waktu kemarin kan udah ngejelasin ya, kenapa apa ini 0,5 di sini sama 0,5 di sini apakah sama? Nah, waktu kemarin saya itu kan saya ngejelasin kan soalnya ada yang nanya kalau nggak salah siapa itu ya saya oh anak ya. Jadi penjelasannya ini itu untuk uji dua arah, ya kan? Jadi kalau untuk uji dua arah kan dibagi dua. Nah sebelum kita uji dua arah kan dibagi dua. Coba kalau dikali dua jadi berarti 0,1. 0,1 kalau dipersenkan berarti 10%. Nah jadi kalau misalkan teman-teman masih nganggap ini apakah ini dengan ini apakah sama, terus ini dengan ini apakah sama, itu
berbeda karena kalau yang di atas ini kita untuk uji dua arah, yang di bawahnya untuk uji dua arah, satu arah maaf. Nilai yang sebenarnya itu adalah yang ini 0,5, 0,2, 0,1, 0,05, 0,02, 0,01, 0,002. Nah, ini kenapa bisa sama yang ini? Sebenarnya nilainya itu besar yang ini, walaupun sama-sama 0,05. Kenapa? Karena ini adalah nilai aslinya itu 0,1 atau 10%. Jelas ya? Yang ini kan hasil bagi 2 dari 0,1. Yang ini memang nilai aslinya dia seperti ini. Jelas ya? Nah, makanya itu walaupun ini sama, sebenarnya berbeda. Kan tadi biasanya di soal itu ada soal apa? Itu apakah nanti kalian analisis apakah itu masuknya ke satu arah atau ke dua arah gitu. Kalau misalkan dua arah, ya dibagi dua. Kalau misalkan satu arah, ya pakai alfa yang normal. Oke. Sampai sini jelas gak? Jelas. Serius, jelas ya? Oke. Kalau misalkan masih ada yang bingung nanti boleh ditanya aja. Kita sekarang lanjut ke uji dependen, uji dua populasi dependen. Jadi uji dua populasi dependen itu data yang kita ambil itu saling berkaitan. Dua data yang kita punya itu yang satu mempengaruhi yang lain. Jelas gak? Jadi contohnya itu misalkan seorang ibu-ibu mengikuti program diet otomatis, seharusnya kalau orang ikut diet itu kurus kan? Seharusnya, ya kan? Nah, tapi kita mau uji nih, apakah benar ibu-ibu yang ikut diet ini kurus? Itu kita ambil datanya itu, misalkan data X itu sebelum si mama ini diet, data Y ini berat badan setelah mama ini diet. Jelas gak? Jadi mereka tetap satu kesatuan, satu variabel, tapi nilainya itu berbeda karena yang satu itu sebelum dan satunya itu sesudah. Coba kita lihat di contohnya ya. Kalau di sini ke potong, lihat di ini, di PowerPoint saya kira. Diketahui seorang dosen telah menemukan metode hebat sebagai metode baru dalam mengajarkan mata kuliah statistika. Dalam uji coba keefektifan metode itu, dosen tersebut menguji metode hebat kepada 10 mahasiswa Untirta semester 2. Dosen tersebut mengambil nilai statistika mahasiswa tersebut sebelum dan sesudah mempelajari metode hebat. Pada percobaan kali ini tingkat signifikansi alfanya itu atau alfa yang kita pakai itu 5%. Berikut adalah data nilai mahasiswa sebelum dan sesudah mempelajari metode hebat. Nah ini yang ada tulisan ini untuk dari secara manual. Data yang kita pakai itu yang ini. Nah, jadi di dependen ini X sama Y itu saling berkaitan karena Y itu adalah hasil setelah kita belajar metode hebat ini dan X ini sebelum. Jadi kalau kita misalkan saya minum susu buat nambah tinggi atau apa, nah itu saya sebelum minum itu saya ukur dulu tinggi saya sebelumnya berapa, itu untuk dimasukin ke variabel X. Dan setelah saya minum, terus saya rutin, saya ukur. Kalau ada perubahan, saya masukin ke variabel Y. Kalau hasilnya saya masukin ke variabel Y. Nah, gitu. Jadi X ini adalah sebelum, Y ini adalah sesudah. Oke? Nah, di sini kan udah segini ya. Langkah-langkahnya seperti biasa, kita copy dulu. Tapi di sini aja nih. Dari X sampai ke 86 copy-nya. Coba. Terus kalau udah kalian buat datanya, ini saya buat datanya pakai kita buatin dulu ya, kita buat judul uji dua populasi independen biar nanti kalian bisa pelajari di rumah. Nah
ini kita jadiin satu file aja. Terus yang kedua uji dua populasi dependent atau terkait. Nah, kita kan udah nge-copy ya? Iya ya, santai-santai. Udah ya? Yang masih belum keluar siapa? Coba. Masih belum keluar juga? Udah. Enggak, udah. Oke. Aduh, ngobrol. Ya nanti ada suara. Kalau kemarin kamu pakai Ada cuy. karena kita udah copy, kita buat data baru lagi. Metode hebat, Sonawan Griteri biasa. Ini saya pakai nama data barunya metode hebat karena yang sebelumnya kita pakai metode belajar. Sebelum kita pakai metode belajar ini pakai metode hebat. Nah ini kan saya udah masuk ya. Data yang saya ini udah masuk metode hebat. Kalian copy aja kayak yang di atas sama. Terus kita coba cek datanya metode hebat. Kalau misal udah keluar nanti kita lanjut. Udah? Di copy. Jadi kalau kita pakai kalau kita mau buat data baru tanpa buat Excel itu data yang kita punya di copy aja ya. Apa? Oh, lanjut. Oke, jadi ini kan kita read dari clipboard. Jadi read dari clipboard itu untuk kita ngepaste data dari data yang kita copy. Jadi kalau kita punya data tapi kita nggak copy, kita pakai sintaks ini nggak bakal keluar karena kita nggak tahu mana yang mau dikeluarin lagi. Ya. Coba sampai sini dulu, sampai metode sampai datanya udah keluar. Nanti kalau udah keluar, kenapa? Udah ya? Kita lanjut. Kalau udah, terus ini kan saya udah ngasih sintaksnya. Nah, ini kalau kalian mau ngetik mandiri, apa mau diketik sendiri boleh, tapi kalau di copy juga bisa. Ini saya langsung copy. Ini saya langsung copy aja. Terus saya langsung paste di sini. Yang tadi apa? Yang di dependent. Coba lihat. Coba. Udah ya? Kalau udah langsung di run aja. Nah ini kenapa kita tes metode hebat $G, metode hebat $X. Ini kenapa kita Y dulu baru X dulu? Ada yang tahu nggak kenapa? Apa? Jadi kita masukin hasilnya dulu. Kan Y itu hasil, X itu sebelum. Jadi kita mau ngelihat hasilnya dulu, terus rata-ratanya dibandingin sama yang X-nya. Nah makanya kalau ini kita ditulis kalau kita ditukar, misalkan metode hebat $X, metode hebat $Y, nanti hasilnya bakalan beda. Ntar ya kita fokus ke sini. Nah ini pair true. Ini maksudnya pair true itu rata-rata kita punya ini dipasangkan terus dibandingkan gitu. Pair pasang terus dibandingkan. Nah hasilnya adalah ini pair t-test. Pair t-test. Pair itu apa kak? Pair bahasa Inggrisnya apa? Pair sama. Pair berpasangan. Pasangan. Ya jadi pair berpasangan. Dependent uji terkait kan?
yang saya maksud itu data satu itu bisa saling dua data yang kita punya itu pada intinya itu saling berkaitan. Jadi bisa saja data itu mempengaruhi data dua atau data dua mempengaruhi data satu. Nah, di uji dependent ini interpretasinya itu kita hanya berdasarkan dua. Pertama itu berdasarkan tabel T, yang kedua berdasarkan p-value. Karena di sini kita nggak ngebandingin rata-rata lagi, karena mereka satu variabel. Jelas nggak? Kenapa kita nggak ngebandingin rata-rata lagi? Karena mereka satu data, ya kan? Oke, kita lanjut nih. T hitung yang kita dapat itu 3,594, ya kan? DF-nya 9. Kenapa bisa 9? Tapi di sini saya data di Excel-nya ini 2. Coba ada yang tahu nggak? Enggak, kan ini kan data yang kita gunakan 10 data. Di sini DF-nya itu 9. Cara rumus hitung DF itu apa? N-nya apa? K-nya? Nah, kan saya naruh di Excel-nya ini 2. Kenapa bisa 1? Coba deh. Kan harus di K itu kan N-nya 10. K-nya berapa? 1. 1 itu dari oke. Jadi di sini bisa 9 itu karena 10 min 1 bukan 10 min 2. Satu dari mana tadi Bang? Variabel. Variabel. Jadi walaupun di sini kita ada 2 nih X, Y, tapi mereka ini tetap satu variabel. Ingin melihat hasil sebelum dan juga sesudah. Ya. Hah? Iya, betul. Kan enggak mungkin kita uji hasil sebelum dan sesudah, tapi orang yang kita ujinya itu ganti kan? Enggak. Iya kan? Iya kan? Kalau orang yang kita ujinya ganti, kan dia berarti mulai dari 0 lagi dong. Nggak sesuai yang kita uji. Ya nggak sih kalau misalkan ya kalau misalkan masih belum jelas atau masih belum masuk di tanyain aja. P-value yang kita dapat itu 0,00578. Di PPT udah saya kasih, kita interpretasinya itu sekarang hanya berdasarkan T tabel dan juga p-value. Kalau misalkan saya mau ini deh, mau nanya, kalau misalkan T tabel kita itu, T hitung kita, T hitung yang kita punya ini lebih besar dari T tabel, itu terima 0 atau tolakan 0? Kalau misalkan lebih kecil? Terima. Oke, jadi di sini kan kita T-nya berapa? 3,594. Kita sekarang cari T tabelnya berapa? Kita sekarang punya DF 9. 9. Alfa yang kita pakai kan 0,5 ya. Titik pertemuannya berarti di mana? 2,26. Oke. Kita udah nih. Udah dapat T hitung yang kita punya itu 3,594. T tabel yang kita punya itu 2,2616. Kalau misalkan dibandingin 3,5 sama 2,2 itu lebih besar mana? Lebih besar. 2,5. Lebih besar ya itu kan? Iya. Berarti kita di sini karena T hitung kita lebih besar dari T tabel, maka kritisnya maka kita ada kesimpulannya tolakan 0. Karena T hitung kita lebih besar dari T tabel. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah. Berarti si Pak Guru ini yang nemuin metode hebat, dia berhasil membuat metode hebat ini jadi metode belajar yang efektif. Ya. Oke. Kita lanjut ke p-value. Seperti biasa kita buat hipotesisnya dulu. H0 tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah. H1 terdapat perbedaan signifikan. Kalau p-value itu ngebandingnya sama apa? Sama alfa. Kalau p-value-nya lebih kecil dari alfa berarti terima 0 atau tolakan 0?
terima 0. Iya emang gitu ya. Oke. Jadi benar seperti itu. Kita p-value yang kita punya sekarang berapa nih? 0,00578. 0,00578 kalau dibandingin sama 0,05 itu lebih kecil mana? 0,008. Oke. Nih, karena kita p-value itu lebih kecil. Karena kita p-value itu lebih kecil dari alpha, yang dimana p-value kita punya yang kita dapat dari R studio itu 0,005, kan itu berarti lebih kecil banget daripada 0,05. Berarti hipotesisnya kita ngambil yang A1, kita tolak 0 karena p-value kita lebih kecil dari alpha. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan metode Hebel. Nah, seperti itu. Jadi pertemuan kali ini kita cuma belajar uji hipotesis dua populasi independen dan dependen. Jadi seperti itu.